Ausbildung itu biasanya sih um, kalau yang udah ada pengalaman kerja lebih lebih ini ya, lebih mudah dapetin Ausbildung tuh. Kalau untuk Tegino itu biasanya yang dapat tuh pengolahan makanan banyak ya industrinya karena um, apa lowongannya emang setiap ini banyak banget gitu, setiap hari bahkan gitu. Terus, nah paling itu sedikit ya perkenalan dari Spotters. Selanjutnya aku pengen coba bahas ya kenapa sih teman-teman harus mengejar pendidikan di luar negeri gitu ya. Yang pertama pasti dari fasilitas akademik ya. Di sini teman-teman dari berbagai kampus, dari berbagai universitas udah pernah ngalamin S1 di dalam negeri gitu ya. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya pastinya gitu ya. Salah satu kekurangannya mungkin dibandingkan di luar negeri ya fasilitas akademik dan non akademik yang menunjang gitu ya. Ada yang pernah ngalamin gini nggak ya kayak lagi skripsian karena harus bikin sampel dan sampel itu harus diuji gitu ya. Tapi kampus kita nggak punya alatnya untuk menguji nih, jadi harus dikirim kemana gitu untuk diuji. Ada yang ngalamin nggak? Kalau aku soalnya ngalamin dulu ya pas kuliah karena S1 fisika gitu ya. Jadi fisika material itu bikin material semikonduktor gitulah harus nguji nih gitu ya di LIPI gitu. Untuk menguji satu sampel itu bisa ngantri ya 1 bulan, 2 bulan, bahkan ada yang 3 bulan gitu ya. Pas di sempat apa namanya kayak ada exchange gitulah di Jepang, ngelihat sendiri gitu laboratoriumnya itu di sana untuk pengujian yang sama ya, pengujian yang sama, terus kemudian bahkan alatnya lebih canggih gitu ya. Itu cuma butuh waktu 1 hari udah selesai gitu ya. Jadi yang pernah ngalamin ya satu di sini terus sebenarnya masih pengen nih lanjutin penelitiannya atau seperti apa gitu ya di luar negeri ya pasti lebih baik lah ya fasilitas akademik ataupun non akademiknya gitu. Um, Non akademiknya gimana? Kalau misalnya di luar negeri itu kesempatan kayak pas lagi libur semester kita ngambil internship gitu ya. Itu enak banget kalau di sana karena antara kampus dengan industri itu terintegrasi gitu ya. Jadi internshipnya kita juga internship yang berbayar, terus di bidang pekerjaannya juga linear gitu ya dengan apa yang kita pelajari di kampus gitu ya. Jadi itu menarik juga. Terus uh, sesederhana kayak kita harus ikut konferensi gitu ya, misalnya ikut konferensi di negara lain gitu ya, itu pengajuannya lebih mudah gitu ya, selama ya kita udah jelas apa namanya konferensinya ini tujuannya untuk apa, sama ngebahas tentang apa gitu, itu lebih lebih inilah lebih mudah gitu untuk di approve gitu. Lain-lainnya ya secara akademik apalagi ya laboratorium, perusahaan, kemudahan ketemu profesor gitu ya yang mungkin itu penelitiannya paling terbaru kayak misalkan contoh sederhana karena aku fisika ya kayak penelitian tentang quantum computer kayaknya kalau kita nyari profesor di Indonesia agak susah tuh nyarinya gitu ya, tapi kalau kayak di negara Jepang mungkin ya lebih mudah nyarinya gitu karena bahkan di sana mungkin udah prototype alatnya bahkan gitu ya. Jadi yang hal seperti itulah terutama teman-teman yang punya concern di bidang penelitian gitu ya. Terus selanjutnya um, global network ya punya teman punya jejaring dari berbagai negara, bisa untuk membuka lapangan pekerjaan misalnya, bisa untuk ya teman gitu ya dari berbagai negara, pasti ada hal positif lah yang bisa diambil. Terus yang ketiga ini kesempatan life changing global career atau ya kita jadi punya kesempatan untuk berkarir di berbagai negara gitu ya dengan lebih mudah gitu maksudnya. Sebenarnya kalaupun kita lulusan dari negeri ya kita bisa aja gitu ya untuk mendapat pekerjaan dari berbagai negara. Tapi kalau misalnya kita di luar negeri apalagi kampusnya kampus top 100 gitu ya atau tadi ya kita punya jejaring, profesor kita punya jejaring gitu dari berbagai negara, untuk bisa dapat kerja di luar negeri lebih mudah juga gitu ya. Jadi yang menarik Kabilon itu salah satu students awal-awal Scottish gitu ya. Jadi dia dari awal datang ke Scottish memang pengen S2 di luar negeri yang setelah lulus itu mau lanjut kerja di sana gitu. Karena pada waktu itu
LPDP itu masih sangat strict ya. Kenapa aku bilang pada waktu itu, karena katanya sih sekarang udah mulai agak longgar ya. Untuk pengabdian itu definisinya udah bisa lebih longgar gitu. Jadi kayak kita lanjut kerja di sana, kalau bidang pekerjaan tertentu gitu misalnya itu bisa dihitung sebagai pengabdian ya. Nah, Kak Dilon ini sebenarnya dapat beasiswa LPDP pada waktu itu, tapi karena dia pengen lanjut kerja di sana, jadi nggak diambil gitu. Karena kan kalau LPDP harus pulang ke Indonesia ya setelah lulus gitu. Akhirnya dia ambil partial funding yang fully funded di Jerman pada waktu itu, dan setelah lulus jadinya bisa lanjut kerja di sana gitu ya. Jadi mungkin di sini ada beberapa juga ya yang kayak wah udah pengen ngebet banget nih kerja di luar negeri gitu ya, dengan cara ya kuliah dulu. Saranku sih sambil consider nyari beasiswa yang parsial gitu ya, karena secara peluang lebih besar. Terus restriction kayak misalnya ada restriksi kayak harus pulang ke Indonesia setelah lulus tuh biasanya beasiswa parsial enggak yang seketat itu gitu ya. Salah satu contohnya ya Kak Dilon ini. Akhirnya terakhir kemarin ngabarin karena deket juga sama si Scotters yang kemarin ya, jadi sempat ngabarin kalau dia sekarang kerja di Ireland, meskipun S2-nya dia di TU Berlin ya, TU Berlin, terus lanjut lagi S2 di Ireland, pakai beasiswa gitu ya untuk bidang penelitian yang kurang lebih sama gitu ya, kan computer science pada waktu itu. Terus ya kesempatan kerjanya pasti lebih terbuka ya. Teman-teman pasti udah sering melihat di media massa dimanapun ya, kalau kayak negara-negara kayak Jepang, Korea Selatan gitu ya, itu ya di sana lapangan pekerjaannya banyak gitu ya, tapi ketersediaan tenaga kerjanya lebih sedikit gitu ya, berbanding terbalik dengan di Indonesia yang sebaliknya ya, jumlah lapangan kerjanya lebih sedikit dibandingkan tenaga kerjanya. Makanya kalau di sini ada teman-teman yang pengen lanjut kerja setelah lulus gitu ya di luar negeri, yaitu alasan yang masuk akal gitu ya, karena di sana juga akhirnya kesempatannya lebih terbuka gitu. Ini beberapa contoh juga yang akhirnya yang ada pekerjaan gitu ya setelah lulus S1 ya, data BPS juga banyak ya yang bilang kalau pengangguran sarjana yang nganggur lebih banyak gitu ya. Dengan fakta tadi yang kalau misalnya di luar negeri itu lebih banyak lapangan pekerjaannya ya, itu bisa jadi salah satu alasan ya teman-teman untuk mengejar pendidikan S2 di luar negeri gitu. Terus job opportunity-nya terbuka karena ada beberapa negara yang bahkan sampai memberikan post student visa gitu ya. Jadi setelah lulus itu masih bisa kerja di sana pakai yaitu post student visa gitu ya, 1 tahun, ada yang 2 tahun gitu ya. Kalau di negara-negara kayak Jerman gitu ya, Eropa bahkan bisa sampai permanent residence gitu. Kalau misalnya kita udah kerja 2 tahun dan penghasilan dari pekerjaan juga memenuhi standar hidup layak di Jerman gitu ya. Nah kalau di Uni Eropa enaknya kalau kita udah bisa dapat permanent residence di sana, kan sesama Uni Eropa itu biasanya bebas visa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita dapat permanent residence di Jerman, kita mau kerja di misalnya Prancis gitu ya, kerja di Belanda, di Belgia ya, nggak perlu ngurus visa yang ribet gitu ya. Ada kesempatan ke sana gitu, terutama yang tertarik ke Eropa ya. Nah selanjutnya tentang bagaimana untuk ke luar negerinya gitu ya, atau kuliahnya. Secara umum kan ada ya, kalau udah lulus S1 berarti untuk mengejar master degree. Kalau udah lulus master di Indonesia atau S2 di Indonesia ya untuk mengejar doktoral atau PhD ya. Secara umum paling untuk master degree yang pengen aku coba informasikan di sini adalah yang pertama durasinya itu sama ya, 1 sampai 2 tahun. Sebenarnya kalau di Indonesia malah defaultnya itu 2 tahun ya. Yang 1 tahun itu kebanyakan di Eropa kayak di Belanda itu ada master 1 tahun, di UK ada banyak ya program master 1 tahun. Mungkin ini bermanfaat buat teman-teman yang nggak bisa ninggalin pekerjaan terlalu lama gitu ya. Itu bisa dicari opsi-opsi master degree yang 1 tahun gitu ya. Mungkin ada ASN yang tugas belajarnya cuma 1 tahun gitu ya. Ya coba dikejar. Ada opsi lah, ada opsi untuk ngambil master yang 1 tahun gitu. Tapi rata-rata ya 2 tahun pada umumnya ya, kayak di Indonesia aja. Terus
yang perlu aku informasiin juga, kalau untuk jenjang S2 itu teman-teman nggak harus linear dengan jurusan jenjang S1 gitu. Jadi kita juga ada student yang cukup ekstrim ya, maksudnya S1-nya itu dia sosum, kayak jurusannya HI kalau nggak salah ya. Tapi S2-nya dia software engineer gitu. Bukan software engineer lah, ya S2-nya pekerjaannya dia kebetulan software engineer gitu ya. Terus S2-nya dia berkaitan dengan IT gitu lah. Itu memungkinkan nggak? Memungkinkan gitu ya. Jadi kalau mau S2-nya lintas jurusan, itu ada dua jembatan penghubungnya. Yang pertama, bidang pekerjaan saat ini. Nah, itu bisa jadi alasan tuh kenapa teman-teman harus ambil jurusan yang berbeda gitu ya. Atau yang kedua, kita bisa bilang ya, mimpi kedepannya gitu. Kedepannya pengen misalnya berkarirnya di bidang, misalnya jurusannya psikologi, tapi kedepannya pengen berkarir di bidang industri gitu misalnya ya. Jadi ya harus ngambil jurusan yang lain gitu, itu boleh banget gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang mau lanjut S2 terus kayaknya setelah kerja beberapa tahun kok nggak pengen lanjutin ya gitu ya, nggak apa-apa juga, masih memungkinkan ya. Paling kalau yang untuk S3 betul itu agak nggak memungkinkan ya, karena kan kalau S3 itu kan teman-teman perlu melampirkan proposal riset, yang mana proposal riset ini biasanya based on penelitian sebelumnya gitu ya. Jadi kalau S3 itu baru biasanya ya harus melanjutkan penelitian sebelumnya gitu ya. Bahkan harus beberapa misalkan kayak udah pernah publish jurnal belum gitu ya di penelitian ini gitu ya. Jadi kalau S3 agak lebih susah tuh untuk misalnya beda konsentrasi gitu ya. Tapi kalau untuk S1 S2 memungkinkan. Nah kalau untuk S3 itu durasinya macam-macam. 3 sampai 7 tahun. Biasanya 3 tahun itu di negara-negara kayak Asia Timur sih, Jepang, Korea, Taiwan itu ada pilihan. Kalau misalnya S3-nya 3 tahun. Tapi rata-rata 5 tahun. Jadi biasanya 2 tahunnya itu coursework atau kayak perkuliahan dulu. 3 tahun terakhirnya baru penelitian. Gitu ya. Bahkan ada yang sampai 7 tahun, ini biasanya di US itu ada beberapa yang coursework-nya itu sampai 4 tahun gitu, kayak S1 lagi. Jadi 3 tahun penelitian di akhir itu diawali dengan coursework sampai 4 tahun, jadi kayak lebih lama ya. Cuma meskipun ini panjang durasinya, sebenarnya menempuh pendidikannya itu nggak selamanya di, misalkan ambil S3-nya di Jepang gitu ya, ternyata objek penelitiannya itu ada di Indonesia gitu ya. Di sana cuma untuk progress report aja gitu ya. Jadi sisanya lebih banyak waktu di Indonesia, itu memungkinkan seperti itu ya. Despite itu lebih lama ya, 3 sampai 7 tahun gitu, 2 gitu. Terus ada postgraduate diploma atau certificate, ini kayaknya gak sefamiliar master degree gitu ya. Tapi ada sih program kayak certificates di bidang apa gitu ya, selama 1 tahun di luar negeri. Ada beasiswa, ada gitu ya. Cuma memang nggak populer, dan di mentor juga kita nggak terlalu update mengenai certificates di bidang tertentu yang lagi buka apa di negara mana, dan itu bidangnya apa gitu ya. Cuma kalau misalkan teman-teman ya ini ya sekarang kerja di bidang apa gitu ya, terus cukup pengen mendalami bidang tersebut, boleh sih dicoba cari-cari ya certificates misalnya tentang apa. Biasanya yang punya certificates dan beasiswa itu di negara di US ya, yang biasanya ada beasiswa 6 sampai 12 bulan biasanya pelaksanaannya ya. Cuma nggak common aja sih ya di sini. Terus kalau master degree based on purpose sama fokusnya itu ada 2 tipe, ada master by coursework sama master by research gitu. Ini juga perlu teman-teman aware dari awal ya, karena ini nanti bisa jadi berpengaruh ke proses apply-nya, terus kemudian peluangnya seberapa besar juga itu berpengaruh ya. Kayak misalnya master by research itu biasanya ya itu akan sangat mudah, lebih mudah gitu ya, kalau misalnya ternyata teman-teman di sini punya kedekatan lah dengan dosen pembimbing dulu pas skripsi gitu misalnya ya. Terus dosen pembimbing skripsi kita juga ternyata masih ada hubungan nih dengan kampus dia dulu pas misalnya PhD atau pas S2 di negara lain gitu. Itu kalau beasiswa kayak Max,
beasiswa GKS gitu ya. Kalau misalnya kita lewat jalur Master by Research, ngambilin penelitian gitu ya, dibantu sama dosen pembimbing kita untuk menghubungin profesor di sana gitu, untuk mau jadi pembimbing kita, biasanya lebih cepat gitu. Karena kemarin yang terjadi sama aku juga kayak gitu. Jadi karena aku melanjutin penelitian ya, aku penelitian semikonduktor karena dosenku punya penelitian itu gitu ya. Yang mana dosenku punya penelitian ini karena ngelanjutin dulu penelitian dia pas PhD di Jepang gitu ya. Jadi pas aku S2 gitu ya, lebih mudah gitu untuk dapetin profesor di sana gitu ya, untuk Master by Research gitu. Jadi Master by Research itu di sana langsung ya langsung di laboratorium gitu, nggak ada perkuliahannya. Ya ada lah sedikit gitu ya untuk brainstorming aja lebih ke situ. Tapi lebih banyak di laboratorium. Terus selain lebih banyak di laboratorium, nanti bisa jadi untuk lulusnya itu nggak perlu bikin semacam tesis gitu ya. Tapi misalnya bikin jurnal internasional 2 atau 3 itu bisa dinyatakan ekuivalen lah dengan tesis gitu. Jadi master by research kayak gitu. Ini sebagian besar sama di negara Eropa, di Asia Timur, Jepang, Korea, terus Cina, Hong Kong, itu lumayan banyak, Taiwan juga. Kalau di luar itu di Australia ada, bahkan Australia punya beasiswa khusus ya untuk ini ya. Jadi ada beasiswa namanya Australia Research Training Program. Itu beasiswa yang dikelola oleh lembaga yang sama yang mengelola AAS atau Australia Award Scholarship ya. Tapi itu untuk yang Master by Research. Jadi di Australia ada jalur khusus untuk itu. Kalau Master by Coursework ya mungkin ya master pada umumnya ya yang diketahui